Di antara ratusan dewa dalam mitologi Mesir kuno, ada satu sosok yang bikin merinding sekaligus dihormati karena kekuatan alaminya yang luar biasa, yaitu Sobek, dewa buaya. Dikenal juga dengan nama Sebek, Sobek, Sucos, Sobki, atau Soknopais, ia sering digambarkan sebagai pria berotot dengan kepala buaya, simbol kekuatan brutal dan insting predator yang tak bisa diremehkan. Sobek bukan cuma dewa sembarangan. Ia punya peran penting dalam keseharian orang Mesir kuno, terutama karena kaitannya dengan Sungai Nil, sumber kehidupan utama mereka. Sungai Nil dianggap sebagai aliran suci yang membawa kesuburan dan rezeki bagi tanah Mesir yang kering. Karena buaya hidup dan menguasai sungai itu, Sobek pun diasosiasikan dengan kesuburan, kekuatan, dan perlindungan. Namun, yang bikin Sobek semakin istimewa adalah perannya dalam mitos penciptaan. Beberapa teks kuno, termasuk yang ditemukan di kuil-kuil seperti di Kom Ombo dan Fayum, menyebutkan bahwa Sobek muncul dari air kekacauan purba atau Nun, lautan awal tempat semua ciptaan berasal. Dalam versi ini, Sobek bukan hanya dewa air, tapi juga pencipta kehidupan. Karena itulah, ia kadang digambarkan berdampingan atau bahkan sebagai aspek dari dewa matahari Ra, sang pencipta agung. Menariknya, Sobek juga dikenal sebagai penjaga dunia bawah. Dalam beberapa papirus pemakaman, ia digambarkan mengembalikan penglihatan orang mati dan menghidupkan kembali indera mereka agar bisa menjalani kehidupan setelah kematian. Kekuatan ini membuatnya dihormati sebagai pelindung jiwa di akhirat, terutama bagi para bangsawan dan Fir'aun. Hubungan Sobek dengan para dewa lain cukup kompleks. Dalam satu versi, ia adalah putra dari Set, dewa kekacauan, dan Neit, dewi pencipta dan pelindung perang. Namun, dalam kisah lain, Sobek punya kaitan erat dengan Horus, dewa langit. Bahkan dalam mitos, Horus pernah berubah menjadi buaya untuk mencari bagian tubuh ayahnya, Osiris, yang tercerai-berai di Sungai Nil, menjadikan Sobek sebagai aspek dari Horus itu sendiri. Sobek juga punya sisi politik yang kuat. Fir'aun tertentu begitu menghormatinya hingga memasukkan namanya ke dalam nama penobatan resmi mereka. Salah satunya adalah Sobek Neferu, Fir'aun wanita pertama Mesir yang tercatat dalam sejarah sekitar 1800 sebelum Masehi. Namanya secara harfiah berarti, kecantikan Sobek, menunjukkan status Sobek sebagai pelindung kerajaan. Pemujaan terhadap Sobek bahkan terus berlanjut hingga era Romawi. Di Kom Ombo, sebuah kuil megah dibangun untuk menghormatinya berdampingan dengan Dewa Horus. Di sana, arkeolog menemukan ratusan mumi buaya, dari bayi hingga dewasa, yang dikubur bersama telur dan janin buaya. Semua ini dilakukan sebagai persembahan kepada Sobek, demi perlindungan spiritual dan kehidupan yang aman di alam baka. Yang tak kalah menarik, hieroglif buaya dalam bahasa Mesir kuno juga digunakan untuk menulis kata, berdaulat, atau penguasa. Ini mencerminkan bagaimana kekuatan dan kecepatan buaya dijadikan lambang kekuasaan Fir'aun. Sobek bahkan diyakini punya kemampuan untuk melindungi raja dari ilmu hitam dan kekuatan jahat yang mengancam kestabilan kerajaan. Jadi, jangan remehkan dewa buaya ini. Di balik wujudnya yang menyeramkan, Sobek adalah simbol kekuatan alam, pelindung kerajaan, penjaga dunia bawah, dan dewa yang pernah dipercaya membawa dunia dari kekacauan menuju kehidupan.